min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu lahu amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita semua, memberkahi umur kita, memberkahi segala sesuatu yang bisa kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kita ingatkan sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memberikan kabar gembira kepada kita semua, teman-teman. Beliau mengatakan, innallaha idza arada 'alal abdi al-khaira ista'malahu. Ini merupakan berita gembira yang seyogianya kita semua mengingatnya seumur hidup, ya. Apabila kondisi ini menjumpai kita, artinya jangan pernah justru lisan kita berkeluh kesah, karena hakikatnya kita sedang dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, menginginkan hamba itu menjadi baik, ista'malahu, kata Nabi. Maka Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Maksud mempekerjakan hamba tersebut adalah memampukan hamba tersebut melakukan satu ibadah. Ya, memampukan seorang hamba untuk dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu, jelas ibadah yang paling besar. Yang tidak akan pernah ada sholat yang baik dan benar kecuali harus dengan ilmu. Kita nggak bisa puasa yang baik dan benar kecuali dengan ilmu. Kita nggak bisa bersedekah yang baik dan benar kecuali dengan ilmu. Kita nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak bisa baca Quran kecuali dengan ilmu yang ada padanya. Ikhwani fillah azakumullah, dan malam hari ini alhamdulillah kita memuji Allah. Allah kembali mempertemukan saya dan antum di majelis ilmu, di tempat yang mulia tentunya, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan pribadi jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah bersungguh-sungguh menyiapkan segala sesuatunya, ya. Karena kita dari awal, dari mulai saya lihat video saya pakai CCTV itu. Pakai CCTV. Mas Saiful, kok saya jadi jelek banget, kata saya, yang pakai CCTV itu. Alhamdulillahirabbil alamin, ini bukti keseriusan teman-teman di sini, atasan-atasan kita di sini, atasan-atasan antum di sini, supaya bagaimana ilmu tersampaikan kepada yang lain yang mungkin berhalangan hadir, atau sekedar kita untuk memurojaah kembali ilmu yang disampaikan. Disediakan lampu, ininya juga masya Allah sudah rekam sempurna, ya, sebagainya. Ini bentuk keseriusan, ikhwani fillah azakumullah. Maka yang demikian ini kembali saya himbau, jangan jadi kita kufur nikmat.
Ikhwan a'azakumullah, sedikit saya cerita ke antum, tidak banyak tempat-tempat yang mampu memfasilitasi karyawannya untuk ibadah. Yang ada di pikiran mereka adalah, ya, di pikiran sebagian bos-bos itu bagaimana keringat dan peluh dari teman-teman yang di bawah ini diperas. Tidak peduli mereka udah sholat belum, tidak peduli nanti sholatnya di mana, tidak peduli mereka paham atau tidak tentang agamanya. Dan kita bisa saksikan yang seperti itu banyak. Alhamdulillah kita di sini. Artinya kita bukan sedang apa-apa, sedang memotivasi diri kita sendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya Allah, kami diberikan tempat di mana kami bisa mencari nafkah plus ilmu agama pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Artinya ikhwani fillah azakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada saya dan antum di tempat ini tentunya. Dan semoga Allah memberkahi tempat ini, memberinya banyak kebaikan di dunia dan akhirat tentunya. Teman-teman semua, kita masuk ke bab baru kita. Bab yang lamanya sudah selesai ya, bab tentang apa kemarin? Taubat. Ya, sudah selesai, nggak akan saya ulang lagi. Teman-teman bisa lihat videonya, insya Allah sudah direkam. Kita masuk ke bab yang baru yaitu as-sabr, ya, tentang masalah sabar. Dalam Al-Qur'an teman-teman, masalah sabar ini bukan masalah yang kecil, masalah yang besar, bahkan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita sabar. Sabar ini secara hukum wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan mustahab, tapi orang sabar itu wajib statusnya. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang namanya ridho. Ridho atas musibah yang terjadi, tapi ridho ini statusnya hukumnya sunnah dalam agama kita, ya. Ya nggak mudah juga orang kena musibah terus dia jadi ridho. Minimalnya dia sabar. Apa itu sabar? Nanti insya Allah kita jelaskan. Ayat-ayat yang berbicara masalah sabar banyak. Wa na'azakumullah wa iyyakum jami'an. Teman-teman bisa lihat dalam surat Ali Imran, ya, ayat 200. Di surat Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita yang dipanggil orang-orang beriman. Kata Allah, isbiru, bersabarlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siaga. Artinya sabarnya itu bukan saat itu saja, siap-siap besok, lusa, atau sejam lagi kita dapat sesuatu yang menguji kita, maka tetap bersabar. Intinya Allah katakan, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Sabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Ini ayat pertama dalam surat Al-Imran ayat berapa tadi? 200. Lalu teman-teman, ikhwani fillah azakumullah, bisa lagi di surat Al-Imran juga. Ya, ini semakna juga dengan ayat tadi. Atau dalam surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah di ayat 155-nya. Ini juga memerintahkan kita untuk sabar. Karena manusia itu pasti, saya katakan berulang-ulang dari awal, manusia itu pasti akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Ya, semua punya porsinya, semua akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang dikurangi nyawanya, diambil nyawanya, ada yang dikurangi hartanya, ada yang dikurangi kesehatannya, dan semisalnya. Kita punya porsi masing-masing teman-teman. Dan tidak usah mikir kayaknya itu enak, ujiannya cuma apa misal. Nah, ada orang ikhwan bila azakumullah, capek saya ngurus anak. Ya, maka saya katakan kepada dia, ya, ada orang yang siang malam menangis merintih kepada Allah untuk menanti keturunan. Ada. Ada yang Allah berikan, ya. Ada yang sedang menangis merintih untuk dia sehat walafiat badannya. Pulang pergi bolak-balik ke rumah sakit, ditusuk lagi dengan jarum. Artinya manusia itu akan punya porsinya masing-masing. Dan saya ingatkan ikhwan, teman-teman semua ujian yang Allah berikan, perhatikan ini penting.
sangat penting, ya. Semua ujian yang Allah berikan kepada saya dan antum semua, kepada kita semua, pasti demi Allah tidak akan pernah lebih dari kemampuan kita. Ingat itu, ya. Kita kalau paham gini, tenang hidup itu, ya. Yakin Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin nggak kita dengan pencipta kita sendiri? Kan yang nyiptain kita kan Allah, bukan kita sendiri. Ya, kita nggak tahu kadar kita ini sampai sakit si mana, kalaupun sedih harus sampai mana, nggak tahu kita. Karena kita nggak menciptakan diri kita sendiri. Yang menciptakan kita Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, kami tidak pernah membebani manusia di luar batas kemampuannya. Perhatikan, ya, nggak ada satupun ujian makhluk manusia maksudnya yang lebih dari batas kemampuannya apapun itu. Jadi tenanglah, antum bisa, dan jangan pernah menginginkan musibah orang lain. Barangkali antum tidak kuat, barangkali antum tidak kuat, ya. Nanti kata orang yang nggak bisa ngelihat enak ya, orang yang tulisi, orang yang tunarungu sih, maaf ya. Orang yang tunarungu sih enak, tetap bisa melihat dunia. Ya. Kata yang tunarungu enak, yang tuna netra, ya, masih bisa mendengar suara lantunan Al-Quran dan seterusnya. Ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 155. Perhatikan ayatnya teman-teman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. 1. Wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa bassiris sabirin. Coba lihat. Indah banget ayat. Kata Allah walanabluwannakum. Sungguh kata Allah kami akan uji manusia. Berarti kita semua tanpa terkecuali. Sering saya katakan kepada teman-teman, kalau ada manusia yang nggak boleh diuji, nggak layak diuji, dialah Rasulullah SAW yang nggak boleh diuji dan nggak layak diuji. Kenapa? Ya lebih baik dari kita. Ya, kalau seandainya ada manusia yang nggak boleh diuji, Nabi SAW nggak layak diuji. Baik beliau itu. Ya, sudah sepakat manusia mau lawan ataupun kawan setuju Nabi itu orang baik. Kalau ada manusia nggak boleh diuji Nabi. Nyatanya sisi manusianya tetap aja diuji. Anaknya dibikin meninggal semua sama Allah. Semuanya loh. Ya bapak mana ya? Kita bicara bapak bukan nabinya. Kalau nabi dan rasulnya ya mas, pasti ada ujiannya. Kita bicara sisi manusiawinya beliau. Kan manusia beliau itu. Ya, nangis beliau sallallahu alaihi wasallam, kata sahabatnya Rasulullah nangis. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar seorang ayah anaknya wafat. Ujian bukan itu? Ya ujian. Ya. Lalu apa kita mengatakan saya nggak layak? Ya udah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zakat, saya udah infak tiap hari, saya udah baik. Nabi lebih baik daripada antum, tetap aja diuji. Paham? Kalau alasannya antum nggak mau diuji karena antum ngerasa baik, Nabi itu lebih baik dari kita, tetap aja diuji. Paham? Karena ada manusia gitu, Ustadz, saya udah puasa Senin Kemis, banyak yang kayak gini masuk pertanyaan ke saya. Saya udah puasa Senin Kemis. Saya usahakan sedekah tiap hari, sholat malam tidak tinggal. Kenapa ujian itu gantian terus, Ustaz? Kemarin begini, kemarin begini. Saya jawab, Anda nggak lebih baik daripada Nabi. Jelas Nabi sholat, Nabi puasa, Nabi sedekah, Nabi jihad. Tetap aja diuji. Karena memang Allah katakan di sini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf dan seterusnya. Jadi buang pikiran kita, ikhwan, jauh-jauh. Ada manusia yang baik-baik aja, nggak ada. Nggak ada, ya. Bapak kita aja Adam ada ujiannya di surga loh. Tapi karena status dia manusia, tetap aja padahal di surga maksud saya. Dia bukan di dunia, di surga aja kena uji. Kenapa? Dia manusia. Masa apa yang uji dia? Ya iblis. Ya, satu. Yang kedua, nggak mempan kalau iblis. Siapa yang uji dia? Hah? Siapa yang membuat Adam goncang? Hah? Istrinya. Hati-hati teman-teman. Istrinya. Sekelasnya Nabi Adam aja tumbang sama istrinya. Apalagi Mas Saiful. Mas Saiful. Nabi Adam artinya teman-teman
Kalau statusnya Anda masih manusia, siap-siap. Ini bukan aku ditenang. Allah sudah janji, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi dua, kita pasti diuji. Dan pastikan ujian itu, tanamkan di hati kita, Allah nggak akan menguji saya di luar kemampuan. Sudah, clear. Tinggal dihadapi dan tinggal pembahasan kita, yaitu sabar di sini. Ya, ikhwan azakumullah. Jelas di situ Allah katakan, sungguh kami akan uji manusia bisyai'im minal khauf, dari rasa takut. Takut apa? Semacam. Takut itu ada tiga. Di kita itu takut tiga. Di hati kita tuh selalu berputar tiga macam takut. Takut akan masa lalu, takut di masa sekarang, di mana sudah ada kondisi begini, ekonomi begini, terus ini makin ini, takutan zaman sekarang. Ya. Sama yang ketiga, ketakutan di masa yang akan datang. Ya, kita itu selalu di tiga poros ketakutan nih. Takut masa lalu, ya. Kemarin saya berbuat ini, khawatir begini begitu. Yang kedua, takut di kondisi yang sekarang. Yang ketiga, ya kondisi sekarang, besok ada nasi enggak, besok ada beras enggak, besok saya bisa bayar SPP enggak, dan semisalnya. Lalu takut di masa yang akan datang. Tiga-tiganya ini penyakit hati, teman-teman. Ya. Jadi semoga kita bisa lewatin. Jadi bagaimana konsep rizki dalam Islam ini penting banget. Wallah, ini pelajaran paling penting. Memahami konsep rizki dalam Islam. Seperti apa sih rizki dalam Islam. Supaya kita nggak kalang kabut. Baru kurang beras tinggal segelas saja udah kayak orang mau kiamat. Ya, udah keringat dingin. Asam lambung juga naik. Semisal, tenang ikhwani fillah azakumullah. Inilah pentingnya kita tahu ilmunya supaya kita minimal memanage diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Allah katakan, sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, ya, takut masa lalu, takut di masa yang sekarang sedang dihadapi, dan takut di masa yang akan datang. Ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin teman-teman bisa hafalkan, ya. Saya lupa tadi mau share ke Mas Saiful ya. Doa ini kalau bisa dihafal. Benar, ya. Karena tadi mesti tiap hari kita akan terkena tiga macam rasa takut ini. Takut posisinya digeser, takut orderan tidak dapat, takut begini, takut macam-macam. Macam-macam kita itu, ya. Maka ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah banget, bahkan ini dijuluki juga sapu jagat versi hadis. Kalau dari Al-Qur'an kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ini Nabi ajarkan. Ini ajib doanya, teman-teman, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma apa? Inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, adlun fiyya hukmuk, madin fiyya qada'uk. Perhatikan. Wa as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, aw istatarta bihi fi ilmil ghaiba indak, wa anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dahaba hammi wa ghammi. Tiga macam ketakutan habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wahai Allah, saya adalah hamba-Mu. Saya anak dari hamba laki-lakimu, bapak saya. Saya pun anak hamba perempuanmu, maksudnya ibu saya. Ya, hidupku di tanganmu, takdirku sudah engkau catat. Lihat kata-kata setelahnya. Ini yang membuat doa ini istimewa. Wa as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, saya minta seluruh namamu. Seluruh namamu. Kan biasanya kita doa tuh misal teman-teman minta, ya Allah, minta kekayaan misalkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Razak. Paling yang dipanggilkan dua. Yang maha kaya dan maha pemberi rizki. Biasanya kan dua, tiga. Ya. Tergantung permintaannya. Ya Allah, berikan saya ilmu. Maka yang dipanggil, ya Alim, wahai yang maha berilmu. Kalau antum mau minta dikasih sesuatu, ya panggil Al-Mu'ti. Dan semisalnya.
Tapi di sini kenapa doa ini menjadi ajib? Nabi bilang wa as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, saya minta seluruh nama baikmu. Bayang enggak doa ini? Ya, luar biasa. Saya minta seluruh nama baikmu. Engkau maha pengasih, jadikan saya orang yang punya belas kasih. Engkau maha kaya, kayakan saya. Engkau maha terpuji, jadikan saya orang terpuji. Engkau maha pemberi rizki, berikan rizki kepada saya. Itu maknanya. Semua namanya diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di akhir hadis itu, di akhir doa itu Nabi bilang tadi, wa antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini cahaya di hatiku, wa nuru sadri, semisal cahaya, ya, wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, hilangkan ketakutan di hatiku di masa lalu, ketakutan di masa sekarang, dan ketakutan di masa yang akan datang. Cari di internet banyak doanya insya Allah, ya. Dan itu kalau bisa dihafal, dibaca setiap waktu-waktu mustajab kita. Tapi ikhwan a'azakumullah, itu dalil kedua tentang wajibnya kita bersabar kepada Allah. Allah katakan di akhir ayat ini, wabasyiri sabirin, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira ya pada orang-orang yang sabar diuji, ada kurangan makan ya. Nabi juga sama ya, ada kurang makanannya, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus ya, berkurangnya jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Ini permisalan saja dari Allah ya tentang macam-macam ujian. Tapi ikhwan fillah azakumullah, bisa lihat juga di surat Az-Zumar banyak ya, kita bawakan 3 dalil saja, ada sekitar 5 atau 10 bahkan ya dalil tentang sabar ini. Yang ketiga dalil tentang sabar adalah dalam surat Az-Zumar ayat 10 ya. Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah pahala sabar, kata Allah, yang pahalanya tidak ada hisab. Apa tidak ada hisab itu? Apa tidak ada hisab maksudnya? Tidak ada hitungannya. Kalau perkara lain kan teman-teman ada. Kita sholat jamaah barusan pahalanya berapa? Hah? 27. Angkanya tuh ada. 27. Baik. Kita baca Quran. Satu hurufnya diganjar berapa? 10. Ada angkanya 10. 1 sama 0. Baik. Kita sedekah. Diganjar ya 10 sampai 700 kali lipat. Ada angkanya tuh. Sekian, 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 sekian. Sabar nggak ada angkanya. Cari dalam Al-Quran. Cari dalam seluruh kitab hadis. Ya, berapa pahala sabar? Apakah 1.000.000 kali lipat kah? 1.000.000.000 kali lipat? Dah ada. Allah katakan di sini, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya, Allah katakan hanya pahala kesabaran yang tidak ada hitungannya. Hanya Allah yang tahu jumlah batas kesabarannya. Kenapa sabar seperti ini, ikhwan? Karena sabar itu berat. Berat. Sabar itu berat. Ya. Apakah sabar berat? Iya. Kita katakan sabar itu berat kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah, maka Allah akan ringankan. Pertanyaannya, apakah itu sabar? Ya. Sabar ikhwani fillah azakumullah, secara bahasa as-sabru fil lughah al-habsu. Yang namanya sabar itu adalah menahan diri. Ini arti dari sabar secara bahasa, menahan diri. Adapun secara syariat, secara istilah, ya wal muradu bihi fi syara' ya habsun nafs an umurin talatatin ya. Menahan diri dari 3 perkara. Nah, ini penting. Kita masuk mulai bab masalah sabar. Pertama ada yang namanya as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kita bicara secara umum dulu ya. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Yang kedua, as-sabru ala mahamirillah. Sabar di atas menahan diri. Ya kan tadi sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri dari melanggar keharaman Allah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Ya. Sabar di atas takdir-takdir
Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, kita bahas satu persatu apa itu sabar. Yang pertama apa tadi? Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah, karena bagaimanapun ketaatan ini membutuhkan tenaga. Kita ambil contoh orang haji, ya. Dia sabar ketika hartanya yang tadinya sekian, ketika disetorkan ke haji jadi berkurang sekian. Sabar dia, ya. Sudah mah di sananya juga dia akan melakukan tindakan atau kegiatan yang berat, ya. Ya kan nggak tidur di hotel aja, nggak 1-2 orang, kamar mandinya harus ngantri, harus sabar, ya, masuk ke toilet, ya rutinitas yang mereka lakukan selama 40 hari ini kan butuh kesabaran. Dalam ketaatan pun ada kesabaran, menahan diri dari sabar di atas ketaatan. Dan ini penting teman-teman. Dalam Al-Quran Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Perhatikan ini, ya. Ini penting. Kita ibadah kepada Allah itu tidak lama. Tidak lama loh, ya. Ya anggaplah kita sudah umur 40, di pukul rata 40, 35, 40 kan. Insyaallah tidak ada yang lebih dari 60 lah, dan mungkin sedikit yang di bawah 30. Kita pukul rata 30 sampai 40 umur kita semua di sini. Ya. Ketika kita mulai dari sekarang saja, anggaplah yang kemarin kita lalai, anggaplah yang kemarin kita belum tahu ya bahwa hidup ini harus begini kebaikan. Anggaplah dari 30 sampai kita meninggal. Mau meninggal umur berapa kira-kira? Ya ini sih ibarat nanya aja. Kita enggak tahu kan umur kita. Kalau mau meninggal kira-kira umur berapa? Jangan tua-tua, nggak enak juga. Ya. Lagian orang tuh makin tua teman-teman, makin nggak bisa menikmati dunia. Benar nggak? Orang tambah tua tuh bukan malah menikmati dunia. Ya. Sudah berdiri aja, jangankan bicara makanan yang masuk ke perut dia. Bicara berdiri aja udah ada, tidak nikmat. Ya. Ya, Nabi aja wafat umur berapa? 63. Ideal. Ideal segitu tuh. Tidak terlalu tua banget, tidak terlalu muda banget. Ya artinya itu udah pas ya. Kalau bicara nikmatin dunia, ya kalikan 365 kali 63 tahun. Ya insya Allah lah udah cukup untuk mengakses kenikmatan dunia ini. Ya. Kalau kita bicara ibadah, nggak lama ikhwan, nggak lama. Ya ibadah apapun akan ada masa selesainya, sebagaimana kita hidup dunia ada masa maksudnya sabar. Ya. Sampai Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin, kematian. Ya tadi 30 sampai 60 cuma 30 tahun, dan itu pun ibadahnya punten. Ya itu aja kok kita. Enggak yang hebat-hebat ya. Misal umroh tiap minggu kan enggak, ya. Atau kita bangun masjid tiap bulan kan enggak maksud saya. Ya ibadah kita semua kan bisa dilihat tiap hariannya apa? Salat 5 waktu. Ya. Sedekah kalau ada, alhamdulillah. Lainnya apa? Hah? Baca Quran, yakin? Alhamdulillah, ya. Sebagiannya lupa Al-Qur'annya taruh di mana? Sebagiannya. Insyaallah di sini nggak ada yang lupa Al-Qur'annya taruh di mana? Terakhir surat apa? Hah? Terakhir surat apa? Antum terakhir surat apa? Al-Kahfi, berarti barusan tadi siang, toh? Berarti rutinannya apa? Sampai Al-Baqarah. Dari kapan itu? Itu dia maksud saya. Ibadah kita yang hebat kan artinya teman-teman, ya bukan saya mengecilkan amalan-amalan, bukan. Ya afan itu saja, gitu tuh. Salat 5 waktu itu juga ya setengah mati kan, sebagian kita melaksanakannya. Ada yang waktunya seenak perutnya sendiri, ada yang gerakannya seenak perutnya sendiri, ada yang bacaannya, ya kalau kita bicara lebih situ ya lebih fatal lagi. Ya, artinya satu amalan aja kita udah kedodoran, ikhwan. Ya, maka dibandingkan waktu mainnya kita, waktu mencari nafkahnya kita, ya jelas ibadah kita sedikit. Ya, sholat paling berapa sih? 10 menit ada enggak? 10 menit kalikan 5 kali sholat. 50 menit, anggaplah 1 jam dengan zikirnya.
Sedangkan Allah berikan waktu 24 jam. Itu kalau kita bicara yang wajibnya aja ya. Taruhlah baca Al-Quran tidak wajib. Ya. Taruhlah sedekah tidak wajib. Kita bicara yang wajib harian kita saja. Dari 24 jam Allah minta 1 jam. Berarti antum bisa kerja, bisa tidur, bisa main, dan sebagainya dalam waktu 23 jam. Ya kalau 30 tahun tadi ikhwani fillah azakumullah kita pikir waktu yang lama, ya coba lihat harian kita. Kita enggak hebat-hebat banget kok, enggak perang tiap hari, enggak bangun masjid tiap hari, ya enggak umroh tiap pekan, enggak. Kita ya kayak gitu-gitu aja. Maksud saya ikhwani fillah sabar. Sebagaimana kita sabar di atas musibah, kita pun sabar di atas ibadah kepada Allah. Tidak lama insya Allah ya. Maka ini yang pertama dari kesabaran, yaitu as-sabru ala ta'atillah, menahan diri dari sabar kepada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ya berat. Orang melaksanakan itu berat. Makanya Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, dan ini sudah saya katakan di pekan sebelumnya bahwa masalah ketaatan, ingat ya, masalah ketaatan laksanakan semampunya. Beda dengan meninggalkan maksiat. Nggak ada kata semampunya. Saya ulangi. Dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan, laksanakan semampunya. Paham? Semampunya dengan sekiengnya sama enggak? Hah? Semampunya dengan sekiengnya sama enggak? Beda. Lagi kieng ya sholat, nggak kieng ya enggak. Soal itu namanya sekiengnya. Kalau semampunya beda, Pak, Bu, Mas, ya. Anda enggak bisa berdiri sholat, boleh dengan duduk, tapi tetap sholat kan, ya. Anda enggak bisa duduk, boleh dengan berbaring, tapi kan tetap sholat. Anda enggak bisa berbaring, boleh dengan isyarat. Artinya ada kemudahan-kemudahan dalam masalah ketakwaan. Anda tidak bisa puasa Ramadan, maka Allah bolehkan untuk batal di siang hari. Silakan mau makan, minum obat, supaya istirahat. Tapi nanti mampunya misalkan apa? Qadha, ganti puasa. Ustaz nggak bisa, ganti puasa pun sama karena penyakit ini tambah tahun tambah berat. Tetap ada kemudahan dari Allah, yaitu bayar fidyah. Ini namanya laksanakan ibadah semampunya. Anda nggak bisa sholat malam 11 rakaat kayak Nabi. Nggak bisa, dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Berat. Maka laksanakan semampu kita. Saya bisa 1 rakaat, Ustaz, ba'da isya saya langsung sholat witir. Boleh atau tidak? Boleh atau enggak? Boleh. Karena mampunya segitu. Anda tidak bisa sholat duha 8 rakaat, waktu istirahatnya terbatas. Kalau di 8 rakaat habis, saya mampunya 2 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh, ini namanya semampunya. Antum mampunya sedekah Jumat cuma 5.000. Ya silahkan, tidak masalah. Ini namanya semampunya. Tapi dalam masalah kemaksiatan, gak ada kata saya tinggalkan semampu saya. Gak boleh. Kenapa? Karena meninggalkan suatu itu jauh lebih mudah. Tinggal Anda jangan melakukan. Ya kan ada proses. Orang mau minum khamr, dia harus ngeluarin duit, dia harus ke tokonya, dia harus beli, dia harus buka botolnya, dia harus tuang, dia harus minum. Proses ini tinggal nggak usah dilakukan. Anda nggak usah beli, selesai. Perkaranya kan lebih mudah. Ya. Tapi kalau orang sholat, dia butuh tenaga buat berdiri. Ya enggak? Butuh waktu. Saya nggak kuat berdiri, wajar. Allah katakan laksanakan semampunya. Tapi kalau dalam malam maksiat, ikhwani fillah azza, enggak ada kata semampu, tinggalkan semuanya. Ada orang saya mau tobat dari minum khamr. Biasa saya seminggu habis 2 botol. Udahlah, ya. Supaya tubuh saya nggak kaget, misal alasannya. Saya mau seminggu cuma berapa misal? Hah? Segelas. Nggak bisa. Ya. Setengah gelas. Nggak bisa. Ya. Cuma netes saja supaya saya kangennya hilang, misalkan. Tes pakai pipetnya bayi yang buat obat. Ya, nggak bisa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun qaliluhu wa kathiru. Ya.
Segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sedikit atau banyaknya tidak boleh. Paham teman-teman? Jadi kondisinya beda. Dalam hal meninggalkan maksiat, tinggalkan semuanya. Nggak ada kata toleransi. Tapi dalam masalah ketaatan, di situ Allah katakan laksanakan semampunya. Baik, ya. Ini kesabaran yang pertama, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di atas menahan diri dari maksiat kepada Allah. Saya tanya, ini serius. Ada nggak kemaksiatan kepada Allah yang langgeng? Ya, kemaksiatan yang beredar di kalangan kita itu kan itu aja. Kita kan nggak mungkin kayak Fir'aun membunuh orang tiap hari, ngaku Tuhan. Nggak ada lah. Saya yakin sejahat-jahatnya nggak ada yang di titik Fir'aun. Ya, paling kita tuh apa sih? Ini bukan meremehkan dosa ya. Artinya kan itu aja. Coba sebutkan. Maksiat yang biasa umumnya manusia lakukan. Ya judi, hibah, zina, yang enak-enak biasanya. Hibah, riba, ya semisalnya. Anggaplah yang paling enak dari semua itu zina. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Anggaplah dari semua kenikmatan itu yang paling nikmat adalah zina. Sudah. Ya. Insya Allah laki-laki setuju semua. Ya. Anggaplah itu. Tapi teman-teman, ya afan ya, ini bukan lagi ngomong jorok. Berapa jam sih Anda akan menikmati semua ini? Paham maksudnya? Berapa lama sih Anda akan menikmati, ditimbang efeknya maksud saya. Ditimbang efeknya. Terutama dosa-dosa jenis modelan gini, ikhwan, ini dosa yang sifatnya hutang. Ya, saya pernah katakan di masjid kecil yang di dalam itu, ya, kapan Anda menzinahi orang, siap-siap istrimu, anak perempuanmu, saudarimu, ibumu akan seperti itu. Tidak bisa Anda. Ya. Kapan Anda mengakses aurat orang, siap-siap istrimu, anakmu, saudari perempuanmu, auratnya diakses orang. Tidak bisa Anda. Ya. Karena hal jazaul ihsani, kebaikan juga akan kebaikan, keburukan juga Allah akan berikan keburukan. Ya. Hal jaza apa? Dalam kaidahnya mengatakan apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu ya sesuai dengan perbuatan yang Anda lakukan. Maka ikhwani fillah azakumullah, hati-hati. Enggak ada kenikmatan yang kekal, enggak ada. Ya, sampai seharian menikmatinya. Usah itu orang korupsi bisa enggak? Ya. Anda tidak tahu bagaimana hatinya kalut, Anda tidak tahu bagaimana hatinya takut terungkap dan semisalnya, enggak ada. Semua dosa itu ikhwan, kalau antum mau tahu, semua dosa itu membuat kalut hati. Enggak ada orang bermaksiat dalam kondisi tenang, enggak ada. Itu bisa saksikan, ya. Apapun dia mau korupsi, mau segala macam, maka membuat hatinya takut, membuat hatinya gundah gulana, ini sudah sunatullahnya seperti itu. Maka ikhwani fillah azakumullah, sabar menahan diri. Toh begitu-begitu aja rasanya. Toh begitu-begitu aja keadaannya. Anda mau korupsi segimanapun banyaknya, Anda mau ngambil harta orang segimanapun banyaknya, maka yang Anda nikmati begitu-begitu aja. Ya, Anda mau beli makanan, mentok makanan paling enak daging, begitu rasanya. Apa maksud saya? Ya, Anda mau beli wanita, begitu rasanya. Ya, Anda mau beli ini, begitu keadaannya. Dan ikhwan azakumullah, ingat dari efek-efek dosa ini kemana-mana. Antum punya anak, antum punya keluarga, antum punya tempat di mana antum bisa, ya rumah maksudnya, atau antum kendaraan, itu semua akan mengakibatkan dosa-dosa antum berefek ke tempat-tempat seperti itu atau kondisi seperti itu. Maka as-sabru ala mahamirillah. Sabar menahan diri dari mengakses maksiat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kita. Dan dalam posisi ini ikhwani fillah azakumullah, tentu kita dibutuhkan pertolongan Allah. Karena begini, ya. Ya, mungkin kita ngerasa sebenarnya tahu ini kondisi maksiat loh sebetulnya. Ya, ibu misalnya tahu ini tuh gibah sebetulnya. Tahu ini tuh enggak boleh, tapi kadang kita enggak bisa apa ya? Ya, kitanya bener, temen
kondisi lingkungannya. Seperti yang saya pernah bilang, saya pernah ngisi di satu tempat, ya kan, di sini. Di situ ngumpulnya orang-orang UIC semua, ya. Apa disebutnya? Ya, yang dia dapat mandat dari bosnya untuk meng-ACC barang masuk atau tidak. Ada sekitar 70 orang di situ, di pabrik rotan di daerah Marikangen sana. Ustaz, ya ada satu orang jujur. Saya kalau mau lurus, saya dibenci dengan tim saya. Paham? Hah? Supplier bilang masuk barang ini nanti sepersekian persen ke pribadi Anda. Saya tahu ini haram, Ustaz. Paham? Ya. Tapi circle dia misal ada 10-15 orang. Ya. Enggak begitu. Maka dia harus melawan 14 orang. Berat enggak? Berat. Jadi enggak mudah orang itu untuk baik juga enggak mudah. Ya, apalagi di lingkungan-lingkungan basah seperti itu. Ikhwani fillah azakumullah, saya katakan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha melihat perjuangan Anda. Ya. Kalaupun Anda harus memisahkan diri dari golongan seperti ini, pisahkan diri. Butuh keberanian dan butuh kesabaran dalam kondisi-kondisi seperti itu. Misalnya, apa saja ikhwani fillah azza. Karena memang seperti itu. Kitanya mau baik, lingkungan di tempat kerja kita, tim kita nggak mendukung kita untuk bisa berbuat baik. Ya, bosan nggak tahu. Ya, dari toko harganya segini, kita tulis saja segini, minta ke tokonya. Dan ini saya tahu permainan begini, ikhwani fillah azakumullah. Ya, dah kosongin aja notanya. Ya, nanti kita biar nulis sendiri. Antum seakan-akan Allah buta, ndak, Allah Maha melihat apa yang antum lakukan. Kalau antum mau baik, pastikan yang masuk ke perut anak istri kita yang kita bawa ke rumah adalah hal yang baik. Supaya jadi baik, antum tinggalkan kondisi sabar. Ya. So, tapi di situ ladang basah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Masalahnya ikhwan, antum perlu tahu. Ketika antum datangkan sesuatu yang buruk, nanti Allah keluarkannya ndak kira-kira. Apa maksud saya? Ya. Antum isi nih perut anak istri kita, perut istri kita dengan sesuatu yang haram, jangan pernah kaget nanti kapan Allah akan kuras seperti itu. Ya. Antum masukannya 10, Allah bisa keluarkan 20. Maksud 20 apa? Antum masuk makan 10.000, antum beli obatnya harganya 20.000. Paham? Paham maksud saya? Jangan sampai ini terjadi, ikhwani fillah azakumullah. Sabar. Begitu-begitu aja kok maksiat. Antum mau makan apa kayak gitu rasanya. Antum mau makan apa kayak gitu kondisinya. Dan sabar. Maka yang kedua, ini juga berat. Menahan diri dari melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu minta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari bahaya-bahaya mengakses maksiat ini. Tapi yang ketiga, dan ini masalah yang paling banyak kita terjatuh di dalamnya, yaitu as-sabru ala aqdarillah. Sabar menahan diri dari marah terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah, di awal tadi saya katakan kita mesti akan diuji dengan berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, berkurangnya kesehatan semisalnya. Allah katakan wabassiris sabirin. Pertama, ikhwani fillah azakumullah, ini pondasi penting untuk kita semua. Semua yang terjadi di diri kita dan alam semesta ini, semuanya sudah Allah takdirkan. Saya akan pelankan pembahasan ini. Semua yang terjadi pada diri kita, mau sakit, mau kesandung, mau ada yang meninggal, mau apa saja semua yang gak enak di kita, perhatikan. Semuanya sudah Allah takdirkan, bukan dari kemarin lusa. Bukan dari tadi pagi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah takdirkan takdir seluruh makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana." Perhatikan teman-teman, ya. Kata Nabi SAW, Allah menakdirkan takdir seluruh makhluk. Kapan dia akan nangis, kapan dia akan bahagia, kapan dia akan celaka, berapa yang dia makan, berapa yang dia minum, dan semisalnya. 50.000 tahun, kata Nabi, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Baik.
Ketika Allah menetapkan takdir seluruh makhluk, saya tanya kepada antum, kemungkinan ada yang salah nggak Allah memutuskannya? Hah? Saya nanya dulu deh, biar kita fair, biar jangan dari sisi saya saja. Ketika Allah menetapkan fulan, hari ini, jam ini, tahun ini, dia kesandung. Ketika menetapkan itu, Allah salah enggak? Hah? Satu. Yang kedua, ketika menetapkan itu, Allah tahu enggak itu yang terbaik? Ketika menetapkan itu, Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim enggak? Ketika menetapkan itu, Allah Maha Bijaksana enggak? Ketika menetapkan itu, orang itu harus begini, kesandung tadi, Allah Maha Terpuji enggak? Nama-nama ini kan ada, teman-teman. Jadi pastikan apapun keputusan Allah, di situ ada rahmat Allah, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim, di situ ada Al-Hamid yang Maha Terpuji, di situ ada Al-Hakim yang Maha Bijaksana, di situ ada keputusan tidak akan lebih dari kemampuan. Jadi pastikan semua yang mengenai kita itu yang terbaik menurut Allah. Menurut kita ya enggak enak lah sakit. Menurut kita ya enggak enak tuh tabrak. Menurut kita ya enggak enak itu kecelakaan, naudzubillah. Tapi menurut Allah itu yang terbaik. Bahkan kata para ulama, teman-teman diperhatikan, bisa jadi musibah yang Anda alami sekarang itu untuk menahan musibah yang lebih besar di depan. Paham? Ya. Saya pernah cerita ke teman-teman, ya. Ada kawan kita, dia cerita, bapaknya itu 9 tahun stroke. 9 tahun. BAB di situ, maaf, pipis di situ, repot lah, repot ngurusin begini itu repot. Ya. 9 tahun. Tapi dia memang bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Sebelum jatuh sakit ini, bapaknya, dia ada gula. Jadi dia udah nggak ngelihat dari jauh tuh udah nggak kelihatan. Sehingga pulang-pulang tuh diantar sama tukang beca, serempet mobil, habis. Ya, dia lagi bawa motor, nabrak gundukan pasir. Dia lagi jalan, ya sampai sedan ngerem, was. Intinya beberapa kali hampir celaka di jalan. Baik, paham? Sehingga kasih sayangnya Allah lebih tinggi terhadap bapak ini, dikasih sakit yang mengharuskan dia nggak bisa ke luar. Ya kan pilih hanya dua, di kasur juga mati, atau mati di jalan raya. Kira-kira kalau milih mana? Ya mending mati di rumah. Paham? Kenapa anak ini bersyukur? Alhamdulillah, ketimbang bapak saya mati kena truk, lebih baik bapak saya mati di rumah. Paham? Kadang begitu. Musibah itu, ikhwan, tujuan Allah untuk menghindarkan dari yang lebih besar. Saya pernah katakan, Anda udah ganteng, udah pakai minyak wangi, starter motor nggak jalan, diselang nggak jalan, banyak kempes. Anda akan marah. Ya, udah wangi, sudah cakep, udah janji nggak? Masalahnya Anda nggak tahu, ikhwan. 2 kilo dari sini, Anda akan apa di jalan raya? Nggak tahu kan? Ya. Anda tidak tahu, 1 kilo dari sini, 10 kilo dari rumah, Anda akan kena apa, tidak tahu. Kadang Allah baik, sudah di sini aja, sejam nunggu, ya. Cerita saya nyasar, pulang dari sini nyasar. Jam 9 baru nyampe rumah, sudah kita perasaannya baik aja. Mungkin Allah tidak izinkan saya lewat Pantura. Ya ribuan kali saya lewat Pantura itu. Ya. Umur saya 39 tahun, dari ribuan kali saya lewat jalan Pantura. Malam itu Allah nggak izinkan saya lewat jalan Pantura, saya harus lewat jalan sawah, saya harus nyebrang sungai. Nggak tahu saya di jalan raya akan kena apa. Sudah, prasangka baik aja. Artinya ikhwani fillah azakumullah, ya cuma memang sebagaimana yang sudah kami sampaikan, innal insana li rabbihi lakanu. Kita itu kalau ke Allah bawaannya apa? Suuzon aja duluan. Ya. Ya Allah, saya pulang ngaji, pulang ngajar agama malah disasarin. Kalau kita pikiran jelek kan gitu. Saya di sini habis ngajar, saya di sini habis taklim, pulang dari sini malah disasarin sama Allah. Itu kan pikiran jelek. Sudah buang pikiran itu. Mungkin di jalan raya saya akan kena ini.
mungkin begini dan begini dan begini. Sudah pikiran yang baik saja. Ikhwan bila azakullah. Isya jam berapa, Mas? Hah? Udah masuk? Oh. Mas Saiful enggak gini tadi. Ya, gini aja enggak apa-apa. Kita kalau udah ngomong kadang lupa. Enggak apa-apa digini aja. Ya, digini enggak bisa digini. Ya. Baik, ikhwan, azza ini baru permulaan kita masalah sabar, belum masuk hadis-hadisnya. Nanti ada beberapa hadis yang nanti beliau penulis kita berada soal ini bawakan. Dan indah ikhwan fillah azakumullah, hidup ini kalau dengan sabar indahnya luar biasa. Ya, kita tidak jadi manusia yang gampang ngeluh, kita tidak jadi manusia yang ya gampang menyerah dengan satu keadaan, tendas uzon, kita tidak mudah nyalahkan orang lain atas musibah yang terjadi. Ala kulli hal, insyaallah kita lanjutkan di pekan setelahnya nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Kita atau masuk soal jawab dulu barangkali 1-2 pertanyaan, silakan kalau ada ya. Silakan saya kasih kesempatan. Nah, silakan fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama antum siapa, Mas? Rizky. Saya kayak pernah lihat antum. Di mana? Hah? Jumatan mana? Oh, di sini. Baik. Belum pernah ya. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak ada saya di surga cari ya. Enggak lah, ada tentu. Baik, fadhal, silakan. Nah, takdir nasib itu kan bahasa Indonesia. Hmm. Oh, enggak. Hmm. Hmm. Baik. Pertama yang harus kita pahami, dalam agama kita ada 2 istilah sebetulnya, Mas. Ada kodo, ada kodar. Ya, ada kodo, ada dalam bahasa Indonesia satu saja takdir sebetulnya. Tapi aslinya ada 2, ada kodo, ada kodar. Ya. Apa itu kodo? Kodo itu keputusan Allah dari zaman yang tadi 50.000 tahun, yang hanya Allah yang mengakses intinya kalau kodo ini. Adapun kodar, ya kodo yang sudah terjadi. Kayak sekarang nih kita ngumpul ini kodo atau kodar? Kodar. Tapi sudah dikodokan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Malam ini kita akan kumpul. Hari ini terjadi. Ini kodar. Dalam bahasa kita Indonesia disebut dengan takdir. Ini dulu. Terkait yang ditanyakan, seorang yang tidak bekerja lalu dia tidak berpenghasilan, ya apakah dia harus bersabar? Enggak. Ya artinya ini kan hasil dari apa yang dia ambil dari kesimpulan. Allah itu selalu memberikan 2 jalan. Selalu memberikan 2 jalan. Jalan ke kanan, jalan ke kiri, jalan baik, jalan buruk, mau kerja atau tidak. Ketika Anda memilih tidak kerja dan tidak berpenghasilan, maka itu kan pilihan Anda. Ya, maka dari sini nanti nggak boleh kita menyalahkan takdir. Saya nyuri, ya takdirnya Allah lah, nanti dulu. Yang nyuruh kamu loncat pagar siapa? Terbang dewek, mabur dewek, jelek langsung loncat, atau Anda yang manjat? Kan gitu dulu. Ya, karena kan ada orang kan semuanya udah ditakdirin Allah. Saya zina ya atas takdirnya Allah. Salahkan Allah dong kalau gitu. Paham? Dia bilang gitu. Ya, saya nyuri ya takdirnya Allah. Kan Allah yang takdirkan 50 nanti dulu. Ya. Betul Allah tahu takdir Anda akan seperti ini dan seperti itu. Tapi Anda selalu dikasih 2 pilihan. Waktu itu kan saya contohkan. Ini ada daging sapi. Ini ada daging yang haram. Daging babi. Daging sapi, ini daging babi. Gampangannya gitu. Saya nanya, apakah daging babi ini tiba-tiba menceleng atau menceleng enggak? Apa menceleng tuh? Loncat. Ya.
Loncat sendiri dan mulutnya, padahal saya udah nahan. Jangan buka, buka sendiri dia. Udah gitu loncat sendiri dan nelan sendiri masuk ke perut. Kalau itu kejadiannya antum boleh salahkan Allah. Kalau itu kejadiannya boleh salahkan Allah. Masa lagi diem Ustaz, lagi gini aja. Tiba-tiba mulut mangap, terus daging itu loncat sendiri langsung masuk. Boleh Anda salahkan Allah. Kejadiannya kan udah begitu. Ada 2 piring, Anda yang bayar, Anda yang transaksi untuk beli daging ini, Anda yang motong toh. Ya, Anda yang motong, Anda yang nusuk dengan garpu, Anda yang masukkan ke mulut, Anda yang ngunyah, Anda yang nelen. Kok ujung-ujungnya Allah yang salah? Beda kalau kondisinya nggak ada daging sapi, nggak ada, dunia ini nggak ada daging sapi, adanya daging yang haram. Berarti Anda nggak punya pilihan, kecuali harus mengakses yang haram. Kondisinya kan ada 2, ada yang halal dan ada yang haram. Anda milih yang haram. Paham maksud saya? Ya. Pilihannya kan ada 2, ada yang halal, ada yang haram. Anda pilih yang haram. Kok ujung-ujungnya nyalakan Allah? Gimana? Ya. Inilah ikhwan fillah, Allah selalu memberikan 2 jalan sebagai ujian kepada manusia. Makanya kalau ditanya, kenapa sih Allah ciptain iblis? Tahu dibenci, ciptain. Kenapa Allah ciptain babi? Tahu-tahu diharamkan. Kenapa sih Allah ciptakan anjing? Padahal diharamkan. Ini untuk mengklasifikasikan ini orang taat atau enggak. Selalu dikasih 2 pilihan. Anda ada. Termasuk perkara yang tadi. Anda tidak punya duit, ya karena Anda milih nggak kerja. Selesai urusan sebetulnya. Ya, maka ini bukan bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tahu Anda akan memilih jalan ini. Allah tahu. Allah nggak pernah maksa kita. Ya, saya mau daging yang halal, tapi tangan ini udah saya tahan. Sini lagi saya udah dorong lagi ke yang halal. Ke sini nggak ada kan begitu kejadiannya. Anda yang megang, Anda yang mengakses. Ala kulli hal seperti itu. Tapi ikhwan, sudah malam, barangkali teman-teman ada janji dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.